Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mafiro dengan NPM 2013023051 dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11 dengan materi perubahan entalpi reaksi. Berikut indikator-indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Apakah semua siswa hadir? Hadir, Hadir, Ibu. Bu. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran walaupun dalam keadaan pandemi, tetapi tidak menjadi halangan untuk kita tetap bersemangat. Baiklah, sebelum mulai belajar, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai sistem dan lingkungan, benar bukan? Iya, Bu. Iya, Bu. Benar. Benar. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan waktu kalian untuk membaca materi tentang kalor dan perubahan entalpi. Baik, Ibu. Baik, waktunya sudah habis. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Saya Ibu, kalor itu apa ya Bu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Cindi? Menurut saya, kalor itu merupakan suatu energi, Bu. Izin menambahkan, Bu, kalor merupakan energi panas yang dimiliki suatu zat dan dapat berpindah. Iya, betul. Adakah yang tahu bagaimana syarat perpindahan suatu kalor? Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah, Bu. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Bila. Jadi, kalor merupakan suatu energi atau panas di mana energi itu dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Misalnya, saat kita mengaduk kopi yang masih panas dengan sendok stainless, kemudian sendok itu ikut panas. Nah, hal tersebut diakibatkan oleh adanya perpindahan kalor dari kopi ke sendok yang digunakan untuk mengaduk. Bagaimana? Paham? Paham, Bu. Paham Bu. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu yang bertanya ya. Kalor itu kan dapat berpindah. Nah, coba sebutkan apa saja jenis perpindahan kalor. Saya, Bu, radiasi, konduksi, dan konveksi, Bu. Ya, benar. Adakah yang bisa menjelaskan dari ketiga jenis perpindahan kalor tersebut? Saya Ibu. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa ada perantara. Kemudian, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Dan perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran yang zat perantaranya ikut mengalami perpindahan. Nah, benar apa yang dijelaskan oleh Cindi. Baik, selanjutnya silakan amati gambar berikut dan diskusikan dengan kelompok kalian terkait apa yang terjadi pada gambar tersebut, ditinjau dari hubungannya dengan materi perubahan entalpi. Baiklah, waktu sudah cukup. Saat ini Ibu meminta siswa-siswa memaparkan jawaban yang telah didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Silahkan. Pada gambar pertama merupakan peristiwa es yang mencair di keadaan suhu ruangan. Suhu es yang berkisar 0 derajat Celcius saat ditempatkan dalam suhu ruangan yang memiliki kisaran 25 derajat Celcius dapat mengalami transfer kalor. Kalor dari sistem akan diserap oleh es
sehingga es akan mencair karena suhunya meningkat dan melewati titik beku dari es. Saya sependapat dengan Cindy karena suatu benda bersuhu rendah ketika didekatkan atau ditempatkan pada suatu yang bersuhu tinggi, maka akan mengalami transfer kalor. Saya izin bertanya gambar kedua, Bu. Apakah saat kita berada di dekat api unggun, itu merupakan salah satu bentuk perpindahan kalor? Benar, Nak. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman kalian sebelumnya, itu merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Nah, jadi pada kedua gambar tersebut mengalami perpindahan kalor. Lalu, apa hubungannya perpindahan kalor terhadap entalpi? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak tahu, Ibu. Baiklah, jadi kalor merupakan suatu energi yang dimiliki oleh suatu benda di mana perpindahan kalor pada tekanan yang tetap dari suatu benda dinamakan perubahan entalpi yang dilambangkan dengan delta H. Nah, pada gambar 1 dan 2 merupakan fenomena perpindahan kalor pada tekanan tetap, sehingga perpindahan kalor itu disebut dengan perubahan entalpi. Bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Ibu. Izin bertanya, Bu, apakah nilai dari entalpi dapat dicari, Bu? Tentu saja sulit untuk mengetahui nilai entalpi dalam suatu benda. Kita hanya dapat mencari perubahan entalpinya. Nah, nilai dari perubahan entalpi dapat dicari dengan rumus delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Bu, mengapa harus dalam suatu tekanan tetap? Kerja dari suatu sistem akan dipengaruhi oleh tekanan, suhu, jumlah zat, dan volume zatnya. Pada suatu tekanan tetap, suatu sistem akan lebih mudah untuk diukur. Bagaimana? Paham? Paham, Bu. Baiklah, Ibu meminta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalor merupakan energi atau panas dari suatu benda. Perpindahan kalor dapat disebut dengan perubahan entalpi. Perubahan entalpi berlaku pada tekanan tetap. Nilainya dapat diketahui dengan delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Bagus sekali yang telah disampaikan oleh Ocha. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pembahasan perubahan entalpi. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.